Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Saya meyakini semua dalam keadaan yang baik. Puji Tuhan, kita bersyukur pada hari ini kita boleh beribadah bersama-sama, dan tadi kita sudah memuji menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan sekarang tiba saatnya kita akan bersama-sama mempelajari firman Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kita mendengarkan bersama firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur, kami boleh beribadah hari ini. Kami sudah memuji menyembah Tuhan. Saatnya kami boleh diberkati firman-Mu. Mari Tuhan jamah kami supaya hati pikiran kami boleh fokus kepada pemberitaan firman Tuhan ini, dan kami semua boleh mendapatkan kekuatan yang baru dari firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, urapan-Mu turun atas hamba-Mu, berkati kami semua jemaat Tuhan, dan kami semua yang siap mendengarkannya. Kami senantiasa boleh mengimani bahwa akan mendapatkan berkat-berkat ilahi. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan hari ini adalah rancangan Tuhan. Sekali lagi, tema firman Tuhan adalah rancangan Tuhan. Berbicara rancangan Tuhan, maka kita boleh mengimani bersama bahwa setiap manusia Tuhan memiliki rencana bagi hidup kita. Tatkala kita menghadapi satu proses kehidupan, sebenarnya di balik proses itu, di balik sesuatu yang kita alami, ada rancangan Tuhan yang indah bagi saya dan saudara. Tetapi terkadang kita tidak memahaminya dan kita tidak menyelaminya di dalamnya. Sebab itu terkadang kita boleh kacau pikiran kita boleh stres dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kita dengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam Yeremia pasal 29 ayat 10 sampai 14. Namun saya hanya baca 2 ayat saja. Mulai dari ayat 10 dan 11 berkata demikian. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Puji nama Tuhan. Kita memperhatikan firman Tuhan ini, bahwa firman Tuhan ini adalah ditulis oleh Yeremia sendiri, dan juga Yeremia tergolong sebagai nabi besar. Dan khususnya Yeremia pasal 9 ini merupakan tulisan daripada Yeremia yang merupakan surat kiriman surat Yeremia ini kepada kerajaan Yehuda, di mana kerajaan Yehuda pada saat itu ditawan di daerah Babel. Nah, mereka lagi dalam tawanan, tentunya keadaan sulit, tentunya keadaan buruk, dan kemudian mereka tidak rasa nyaman, mereka tidak rasa enak. Semuanya serba tidak baik yang mereka alami. Dan keadaan yang dialami seperti itu, ada firman Tuhan berkata, rancanganku di dalam keadaan seperti itu adalah rancangan damai sejahtera. Saudaraku yang disayang Tuhan, sepertinya tidak connect dengan keadaan mereka yang mereka alami dengan firman Tuhan yang datang kepada mereka. Tetapi kita akan belajar bersama hari ini, rancangan apa Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama, rancangan damai sejahtera. Nah, ini dia. Jadi rancangan damai sejahtera. Sebab itu kita boleh melihat bahwa di ayat 11 ini dia berkata bahwa rancanganku adalah damai sejahtera. Rancanganku adalah damai sejahtera. Penting sekali untuk kita memiliki damai sejahtera. Kalau kita dalam keadaan kacau balau, keadaan sulit, keadaan tidak mengenakan, maka saya percaya kita kehilangan damai sejahtera. Sebab itu damai sejahtera perlu sekali untuk bertatah memenuhi dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena damai sejahtera membuat kita tenang. Orang yang memiliki damai sejahtera pasti ketenangan itu akan dimilikinya. Sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini pun juga
keadaan sulit yang kita alami. Seluruh dunia mengalami satu keadaan yang sepertinya tidak mengenakan karena pandemi. Tetapi kita yakin dan percaya, firman Tuhan ini menghibur saya dengan saudara, berkata bahwa damai sejahtera itu tinggal bersama kita. Ada ayat firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27 berkata begini. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Wow, luar biasa firman Tuhan ini. Dia berkata bahwa damai sejahtera ku tinggalkan bagi engkau, dan juga damai sejahtera yang kuberikan tidak sama dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Sebab itu jangan gentar, jangan gelisah. Amin. Puji Tuhan. Jadi sekali lagi, apa rancangan Tuhan bagi kehidupan kita? Yang pertama, rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera. Sebab itu jangan takut dan jangan gentar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, ini poin yang pertama. Dan kita kembali dalam kitab Yeremia, pembacaan kita tadi di ayat 11. Dia berkata bahwa, dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang kedua, apa rancangan Tuhan dalam kehidupan manusia? Yang kedua adalah rancangan hari depan yang memberikan masa depan. Masa depan yang ada harapan. Jadi kita harus mengerti, memahami bahwa sesungguhnya rancangan Tuhan adalah rancangan masa depan yang penuh harapan. Jadi dalam situasi, kondisi yang sulit seperti yang dialami oleh orang-orang Yehuda pada saat itu. Kerajaan Yehuda dalam tawanan, mereka mengalami itu selama 70 tahun. Itu tidak mudah. Ya, apalagi waktu yang panjang, waktu yang begitu, bukan waktu yang pendek, ya. Dan ini tidak mudah untuk kita bisa menerima. Tetapi justru dalam keadaan seperti itu, Alkitab berkata bahwa masa depan yang penuh harapan. Hari depan yang ada harapan. Jadi ada harapan, hari depan kita ada harapan. Tidak perlu kita takut. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Berbicara hari depan yang penuh harapan itu bukan hanya berbicara secara materi, ya, tetapi berbicara ketika penyertaan Tuhan masih ada bersama kita, ketika perlindungan Tuhan masih ada bersama kita, ketika juga kuasa Tuhan masih menaungi kehidupan kita. Jadi kita tidak hanya berbicara melihat materi kita, tetapi damai sejahtera ini berbicara juga kesehatan, berbicara perlindungan, berbicara Tuhan masih ada bersama kita dimanapun kita berada. Kita boleh lihat di dalam kitab Amsal 23 ayat 18 berkata begini. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sekali lagi dia berkata karena masa depan sungguh ada dan harapan kita tidak akan pernah hilang. Puji nama Tuhan. Jadi ini sangat luar biasa buat saya dengan saudara. Mari kita boleh mengaminkan bahwa dalam kehidupan kita sesungguhnya hari depan itu adalah ada harapan yang Tuhan berikan bagi saya dengan saudara. Nah, saudara, kita tahu bahwa hari depan yang penuh harapan tetap ada. Lalu kemudian kita tahu damai sejahtera itu memenuhi kehidupan kita. Kita tahu itu adalah rancangan Tuhan. Maka apa yang kita perlu lakukan? Kita kembali dalam kitab Yeremia pasal 9 ayat yang ke-12. Dia berkata begini. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Jadi apa yang kita lakukan untuk rancangan Tuhan ini kita mengalaminya? Yang pertama adalah mencari dan berdoa. Ya, sini dia katakan berseru dan berdoa kepada Dia. Yeremia 33 ayat 3 berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab. Luar biasa. Lalu kemudian berikutnya di ayat 13 berkata, apabila kamu mencari aku akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hatimu, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan dan aku akan memulihkan kamu. Yang kedua selanjutnya adalah mari kita mencari Dia
Dalam Mazmur 34 ayat 11 berkata bahwa singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang mencari Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu pun juga. Jadi dalam hal ini kita akan dipulihkan. Dalam hal ini kita akan menemukan Tuhan. Dalam hal ini kita akan mendapatkan jawaban Tuhan. Ketika kita berseru, ketika kita berdoa, ketika kita mencari dengan segenap hati, kita mencari Tuhan. Haleluya, ini firman Tuhan yang datang kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Biarlah Engkau meteraikan dalam depan kami. Kami meyakini bahwa rancangan Tuhan, walaupun kami melihat keadaan kami masih dalam keadaan susah, sulit, keadaan buruk, kami menderita, tetapi kami percaya rancangan Tuhan adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan. Dan rancangan Tuhan tetap memberikan hari depan yang penuh harapan. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami percaya, kami dimampukan Tuhan terus berseru dan berdoa, mencari Engkau dengan segenap hati kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang dipulihkan, kami menjadi orang yang diberkati Tuhan, sehingga Tuhan kami yang sakit boleh disembuhkan, kami yang lemah dikuatkan, kami yang susah akan dihiburkan, bahkan yang mengalami berbagai pergumulan, kami percaya jawaban yang terindah sudah kami terima hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan memberkati. Shalom.